Selamat pagi, siang, sore Bu Esther, dan halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan perspektif filsafat manusia dari film Black Mirror episode 1 season 1 yang berjudul The National Anthem dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Film ini bercerita tentang Perdana Menteri Inggris yang bernama Michael Collow yang terbangun dari tidurnya karena menerima telepon mendesak dari ajudannya. Ia pun langsung bergegas menemui ajudannya dan disuguhkan dengan video yang membuatnya bertanya-tanya. Video tersebut berisi tentang putri kerajaan yang bernama Princess Susanna yang sedang disandra dan tidak diketahui siapa pelakunya. Dalam video tersebut, Princess Susanna terlihat ketakutan dan memohon-mohon untuk tidak dibunuh sambil menangis-nangis. Hanya ada satu tuntutan untuk menyelamatkan Princess Susanna, yakni sang Perdana Menteri harus bersetubuh dengan seekor babi melalui siaran langsung di TV Inggris di semua jaringan lokal dan satelit pada pukul 4 sore hari itu. Jika tidak, nyawa sang putri akan menjadi taruhan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga ajudannya untuk mengetahui siapa pelaku di balik semua ini. Namun sayangnya masih tidak membuahkan hasil. Perdana Menteri merasa cemas menyadari bahwa ia kehabisan waktu yang menandakan bahwa ia harus segera menuruti perintah sang penculik. Beberapa saat kemudian tibalah mereka di studio siaran langsung. Tak lama Perdana Menteri melangkah ke dalam ruangan di mana para kru sudah bersiap. Dan akhirnya ia melakukan tuntutan yang ditujukan padanya tersebut, yaitu bersetubuh dengan seekor babi. Tak lama film memperlihatkan bahwa sang putri telah bebas dan tergeletak pingsan di jalan. Terungkap satu fakta yang mengejutkan di CCTV bahwa Princess Susanna telah dibebaskan 30 menit sebelum siaran langsung ditayangkan. Mengetahui hal ini, ajudan memutuskan untuk menyembunyikan fakta tersebut dari semua orang, khususnya Perdana Menteri. Setahun berlalu sejak kejadian tersebut, Perdana Menteri tampak menjalani hidup seperti biasa. Hubungannya dengan sang istri bahkan terlihat harmonis dan baik-baik saja. Diketahui pula bahwa pelaku dari penculikan setahun silam tersebut adalah seorang seniman, pemenang Turner Prize, Carlton Bloom. Pada akhir film diperlihatkan bahwa hubungan Perdana Menteri dengan sang istri ternyata tidak sehangat yang ia tunjukkan di depan publik. Begitu mereka memasuki rumah, sang istri langsung meninggalkan Perdana Menteri. Ia bahkan enggan hanya untuk sekedar berbicara dengannya. Nah, karena semuanya sudah mendengar ringkasan cerita dari film Black Mirror The National Anthem, sekarang mari kita berbicara dari sudut pandang filosofis dan etis. Pada bagian ini, kami akan menganalisis implikasi filosofis dan etis, serta bagaimana teknologi berhubungan dengan nilai-nilai humanisme tradisional. Episode ini bukan sekedar tentang drama politik atau situasi ekstrim, melainkan sebuah kritik mendalam terhadap bagaimana teknologi, khususnya media sosial, dapat mempengaruhi keputusan manusia, kebebasan individu, dan martabat manusia. Teknologi khususnya media sosial menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi ia mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi, namun di sisi lain media sosial dapat berubah menjadi alat untuk memanipulasi opini publik dan menekan kebebasan individu. Hal ini tercermin pada Perdana Menteri Michael Collow yang menghadapi tekanan luar biasa untuk memenuhi tuntutan penculik Putri Susanna. Keputusan yang dihadapinya bukan hanya soal moralitas pribadi, tetapi juga soal martabat manusia di tengah krisis. Pertama, mari kita lihat dari sudut pandang filosofis. Episode ini menyoroti beberapa konsep utama seperti kebebasan dan tekanan sosial. Michael Collow, Perdana Menteri Inggris, dihadapkan pada situasi di mana pilihan-pilihannya seolah hilang. Media sosial memperkuat tekanan publik hingga membuatnya tidak memiliki ruang untuk berpikir secara rasional. Hal ini membuat filosofi tentang kebebasan di era digital menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya, apakah keputusan kita benar-benar bebas atau kita dikendalikan oleh opini kolektif masyarakat? Jean-Paul Sartre dalam pandangan eksistensialnya berpendapat bahwa manusia berada dalam situasi kebebasan yang penuh tanggung jawab, tetapi kebebasan ini seringkali dikompromikan oleh tekanan eksternal. Perdana Menteri Collow dipaksa membuat pilihan yang tidak manusiawi di bawah tekanan opini publik dan media sosial. Pilihannya mungkin terlihat bebas, tetapi sebenarnya dia terpenjara oleh ekspektasi masyarakat yang tidak memberi ruang bagi martabat pribadi. Selain Sartre, pandangan Immanuel Kant juga relevan di sini. Kant mengajarkan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Tapi di episode ini, Perdana Menteri Collow hanya dijadikan alat untuk memuaskan rasa penasaran publik dan sebagai pion dalam eksperimen sosial penculik. Dalam konsep martabat manusia, memiliki nilai yang melekat yang tidak bisa dihilangkan bahkan dalam situasi krisis. Tapi di sini, media sosial membelokkan pandangan itu. Martabat manusia diubah menjadi sekadar alat hiburan dan keputusan moral menjadi tontonan publik. Teknologi yang seharusnya mendukung kebebasan dan martabat manusia justru menjadi alat yang merusaknya.
Ini adalah kritik tajam terhadap bagaimana masyarakat modern yang menggunakan teknologi tanpa mempertimbangkan dampak moralnya. Jika kita melihat dari perspektif etis, episode ini menunjukkan dilema yang besar. Perdana Menteri Kolo harus memilih antara menyelamatkan nyawa Putri Susana atau menjaga martabatnya sebagai manusia dan pemimpin. Dalam perspektif utilitarianisme, tindakannya mungkin dianggap benar karena menyelamatkan nyawa sang putri dan memenuhi tuntutan masyarakat. Utilitarianisme mengajarkan bahwa tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak adalah tindakan yang benar. Dalam hal ini, menyelamatkan sang putri adalah prioritas. Tapi jika kita melihat dari perspektif deontologi, tindakannya melanggar prinsip moral. Dalam deontologi, tindakan dinilai dari kesesuaiannya dengan prinsip moral universal, bukan dari hasil akhirnya. Manusia tidak boleh dipaksa melakukan sesuatu yang merendahkan martabatnya, apapun alasannya. Dilema ini menggambarkan betapa kompleksnya keputusan moral ketika teknologi dan opini publik menjadi faktor yang mendominasi. Sekarang, mari kita hubungkan episode ini dengan konsep transhumanisme. Meskipun teknologi dalam episode ini tidak secara langsung meningkatkan kemampuan biologis manusia, seperti yang dibahas dalam transhumanisme, teknologi tetap memiliki kekuatan besar untuk mengontrol keputusan manusia. Media sosial sebagai teknologi modern menjadi peningkatan sosial yang menghubungkan manusia, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang berbahaya. Lalu, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai humanisme tradisional? Dari satu sisi, teknologi dapat memperkuat nilai-nilai seperti kebersamaan dan empati, seperti yang terlihat dari perhatian publik terhadap keselamatan Putri Susana. Namun, di sisi lain, teknologi merusak nilai-nilai seperti martabat manusia, kebebasan, dan privasi. Dalam humanisme tradisional, manusia dihargai karena martabat yang melekat, tetapi di sini manusia hanya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan publik. Ada beberapa klip atau adegan penting dalam film ini yang mencerminkan bagaimana media sosial, opini publik, dan teknologi memengaruhi moralitas, kebebasan individu, dan martabat manusia. Ayo kita bahas satu persatu. Di adegan ini, penculik membebaskan Putri Susana 30 menit sebelum siaran dimulai. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama penculik bukanlah nyawa sang putri, melainkan untuk mengekspos kelemahan moral masyarakat. Penculik ingin menunjukkan bahwa opini publik dapat dimanipulasi oleh teknologi dan bagaimana masyarakat dapat mendukung tindakan yang tidak bermoral jika didorong oleh rasa ingin tahu. Pandangan ini sejalan dengan konsep moralitas budak oleh Nietzsche, yang menunjukkan bagaimana massa seringkali diperdaya oleh emosi kolektif mereka. Ketika eksperimen sosialnya selesai, penculik memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ini adalah tindakan ekstrim, tetapi juga merupakan simbol dari pesan yang ingin ia sampaikan. Penculik, yang juga seorang seniman, menggunakan tindakannya untuk mengkritik absurditas sistem sosial modern. Dalam seni, seperti yang dijelaskan oleh Adorno, ekspresi ekstrim seringkali digunakan untuk mencerminkan realitas yang tidak manusiawi. Bunuh diri adalah cara untuk mengunci pesan sosial yang ingin ia sampaikan. Penculik mengirim potongan jari untuk memperkuat ancamannya, tetapi ternyata jari itu miliknya sendiri. Ini menunjukkan tingkat dedikasi ekstrim penculik untuk eksperimen sosialnya. Tindakan ini juga mencerminkan bagaimana manipulasi dapat digunakan untuk menciptakan ketakutan dan mempengaruhi keputusan. Dari perspektif moral, ini adalah pelanggaran besar terhadap prinsip kejujuran dan integritas. Pada adegan di mana setelah siaran yang kontroversial itu, popularitas Perdana Menteri Kolo justru meningkat. Tetapi, apakah hal ini berarti masyarakat telah melupakan segala tindakannya, atau mereka justru menerima apa yang terjadi sebagai bagian dari sistem? Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat seringkali fokus pada hasil akhir dan melupakan konteks moral di baliknya. Dalam perspektif utilitarianisme, tindakan Kolo menghasilkan manfaat yang besar. Tetapi di sisi lain, hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat modern cenderung mengorbankan prinsip moral demi kenyamanan kolektif. Pada adegan selanjutnya, di mana meski popularitasnya telah meningkat, tetapi kehidupan pribadi Kolo hancur. Di depan publik, mungkin ia dan istrinya terlihat sangat harmonis, tetapi di rumah hubungan mereka dingin. Hal ini menggambarkan konflik antara ruang publik dan ruang privat. Dalam teori Hannah Arendt, kehidupan privat adalah tempat manusia menemukan identitas sejatinya. Tetapi dalam kasus ini, tekanan ruang publik merusak kehidupan pribadinya. Hal ini menunjukkan dampak destruktif dari exposure teknologi dan media sosial. Episode ini sangat relevan dengan fenomena media sosial saat ini. Kita sering melihat bagaimana opini publik dapat mempengaruhi keputusan, bahkan hingga tingkat yang ekstrim. Yang menarik, masyarakat yang pada awalnya penasaran dan ingin tahu apakah Perdana Menteri Kolo akan benar-benar memenuhi tuntutan masyarakat, berubah menjadi diam dan iba ketika hal itu benar-benar terjadi. Hal ini menunjukkan bagaimana manusia seringkali tidak menyadari konsekuensi moral dari rasa ingin tahu mereka sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah tindakan Kolo berseteru dengan seekor babi adalah keputusan yang etis?
Apakah itu sesuai dengan martabat manusia? Atau ini adalah bukti bagaimana opini publik dan teknologi dapat menciptakan realitas yang menghancurkan nilai-nilai moral kita?